Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Rohmawati, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN 1 Patalan, Kabupaten Blora. Hari ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Ibu Jumiatun, guru kelas 1 dari SDN 1 Patalan. Selamat pagi Bu Jumiatun. Selamat pagi Bu Siti. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu Siti, hari ini baik, tidak ada kendala apapun dan saya bersemangat untuk ketemu Bu Siti pada pagi hari ini. Alhamdulillah ya Bu ya. Nah Bu, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum kita nanti melakukan supervisi akademik di kelas jenengan, dan juga sebelum saya melakukan pengamatan di kelas jenengan untuk mengamati pembelajaran yang Bu Nia lakukan. Nah, adapun tujuan dari supervisi adalah supaya saya bisa mengetahui dan juga bisa mengevaluasi proses pembelajaran yang Bu Nia lakukan. Sedangkan untuk tujuan dari percakapan kita hari ini, yaitu percakapan pra-observasi, yaitu supaya sebagai percakapan awal, sebagai persiapan awal supaya Bu Nia lebih siap, dan juga supaya Bu Nia lebih percaya diri dan juga supaya bisa melakukan pembelajaran yang terbaik untuk murid-murid Bu Nia, gitu ya. Nah, dalam percakapan ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ya Bu ya. Nah, yang pertama, nanti standar kompetensi apa yang akan kita gunakan dalam observasi nanti ya Bu? Baik Bu Siti, terima kasih. Bu Siti berkenan untuk mendampingi saya untuk mengobservasi pada saya tentunya di kelas 1. Di sini standar yang saya gunakan nanti adalah yang pertama yaitu mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman Bu. Kebetulan kan di kelas 1 juga Bu. Jadi nanti saya akan menciptakan suasana pembelajaran mungkin berbeda dari sebelumnya Bu. Yang kedua yaitu nanti standar kompetensi yang saya lakukan yaitu memandu proses belajar mengajar yang efektif. Yang selanjutnya yaitu melakukan asesmen dan menyediakan umpan balik kepada peserta didik maupun nanti dari saya sendiri. Seperti itu Bu Siti. Baik, jadi standar kompetensi yang akan kita gunakan dalam observasi nanti meliputi mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajarnya nyaman, kemudian memandu proses belajar secara efektif, kemudian melakukan asesmen dan menyediakan umpan balik, gitu ya Bu ya. Kemudian, untuk yang kedua, pertanyaan kedua, area pengembangan yang ingin diobservasi nanti apa ya Bu ya? Baik Bu Siti, nanti area yang akan dikembangkan untuk observasi yaitu mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman, yang meliputi 4 aspek yaitu kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar murid di kelas saya, terus penggunaan komunikasi yang positif, penerapan disiplin, serta pemberian motivasi kepada peserta didik. Seperti itu Bu Siti. Jadi ada yang area pengembangan yang ingin diobservasi adalah mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar dengan nyaman, yang meliputi 4 aspek ya Bu ya, yaitu kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, kemudian penggunaan komunikasi positif, penerapan disiplin, dan pemberian motivasi. Nah, sekali Bu Siti. Dari beberapa aspek yang Bu Mia sebutkan tadi, kira-kira mana yang ingin secara spesifik diobservasi Bu? Saya pengennya nanti yang diobservasi yaitu tentang kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dan penggunaan komunikasi yang positif. Itu Bu. Oh ya, berarti kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dan juga penggunaan komunikasi yang positif, gitu ya Bu ya. Betul, nah, kalau begitu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan itu bagaimana Bu? Baik, pembelajaran yang dikatakan nyaman itu ketika guru atau saya pribadi melakukan penyesuaian lingkungan belajar sesuai dengan karakteristik peserta didik tadi atau murid yang ada di kelas saya Bu. Yang kedua yaitu
guru atau saya melakukan penyesuaian lingkungan belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga yaitu guru melakukan penyesuaian lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan belajar, kompetensi sosial emosionalnya. Gitu nggih. Jadi menurut Bu Mia, indikator tercapaian dari tujuan pengembangannya adalah pembelajaran dikatakan nyaman jika guru melakukan penyesuaian lingkungan belajar sesuai dengan karakteristik murid. Betul. Kemudian guru melakukan penyesuaian lingkungan belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dan juga guru melakukan penyesuaian lingkungan belajar sesuai dengan kebutuhan belajar dan juga kompetensi sosial emosional. Begitu ya Bu Mia? Benar sekali Bu Siti. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran yang akan Bu Mia lakukan besok ya. Nah, sekarang tujuan pembelajaran dari yang ingin Ibu capai apa nih Bu? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai nanti yaitu di sini saya akan melakukan kegiatan pembelajaran yaitu matematika Bu Siti. Tentunya tentang bangun datar, bentuk-bentuk bangun datar. Nah, tujuan saya nanti peserta didik melalui mengamati benda-benda yang ada di sekitar, mungkin di kelas atau di luar kelas. Nanti peserta didik itu dapat mengenal jenis-jenis bangun datar, misalnya untuk bangun datar dari segi 4, jenisnya apa, segitiga, jenisnya apa, serta yang terakhir lingkaran, bentuknya seperti apa. Jadi saya mengambil 3 bentuk bangun datar tersebut Bu, biar peserta didik itu kelas 1 mengetahui beberapa jenis saja, yaitu tadi lingkaran, segitiga, dan segi 4. Seperti itu Bu Siti. Jadi materi yang akan diambil dalam pembelajaran besok itu adalah matematika ya Bu, tentang bangun datar. Kemudian tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu peserta didik dapat mengetahui atau memahami tentang bangun datar itu sendiri, misalnya lingkaran dan sebagainya. Itu ya Bu Mia. Kemudian bagaimana rancangan pembelajaran yang akan dilakukan di kelas besok Bu? Nah, di sini karena saya sudah menggunakan kurikulum merdeka, jadi saya ingin pembelajaran yang ada di kelas saya itu bervariasi Bu, karena peserta didik saya itu berbeda-beda minat dan bakatnya. Tentunya saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu tadi melalui minat dan bakat peserta didik masing-masing. Terus saya akan menggunakan KSE Bu. Terus yang selanjutnya yaitu ada budaya positif juga, serta nanti ada refleksi yang terakhir. Tentunya refleksi tersebut itu tidak hanya saya sendiri, tapi peserta didik memberikan refleksi pada pembelajaran saat dilakukan hari itu tersebut Bu Siti. Begitu. Berarti strategi yang akan dilaksanakan Bu Mia besok adalah melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Benar sekali. Selain itu juga mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dan juga budaya positif. Dan selain itu peserta didik juga diajak melakukan refleksi untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Kalau gitu, bagaimana Bu media yang akan digunakan untuk pembelajaran besok? Media yang akan saya gunakan yaitu banyak Bu, karena tadi berkaitan dengan berdiferensiasi, mengikuti bakat dan minatnya. Saya akan menyediakan sound system biar lebih lantang suaranya, mikrofon untuk tadi ada anak yang bernyanyi juga. Terus saya menggunakan LCD, video pembelajaran, serta nanti gambar-gambar untuk memfasilitasi pembelajaran. Seperti itu Bu Siti. Jadi media pembelajaran yang Bu Mia gunakan meliputi ada sound system ya Bu ya, mikrofon dan sebagainya, kemudian ada LCD, kemudian menggunakan gambar-gambar pendukung yang lain gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira Ibu akan melaksanakan pembelajaran ini kapan ya Bu? Insya Allah besok Bu. Besok? Iya. Besok, hari apa besok? Jam berapa mungkin? Hari Rabu, jam pertama Bu langsung. Gitu, biar anak-anak langsung pertama masuk, biar segar, suasana pagi juga segar, karena pembelajaran matematika itu kan itu identik dengan mungkin anak-anak dengan suasana pagi nyaman dan sejuk. Jadi saya merasa nyaman kalau pagi hari.
Oh, gitu. Berarti besok pagi saya akan ke kelas Ibu untuk melakukan observasi ya Bu ya. Nah, setelah nanti Ibu melakukan pembelajaran, kita akan mengadakan percakapan lagi seperti ini, namanya percakapan pasca observasi. Dan nanti juga kita akan didampingi oleh pengajar praktik saya, gitu ya Bu ya. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira dari percakapan ini apa yang dapat Ibu Bumia dapatkan? Dari percakapan pada hari ini yang saya dapatkan itu saya merasa senang Bu, karena mungkin nanti Bu Siti bisa melihat saya mengajar secara langsung, diobservasi secara langsung. Jadi nanti saya akan mengetahui titik kekurangan saya itu di mana dan saya harus memperbaiki seperti apa, dapat masukan dari Bu Siti. Tentunya nanti yang saya lakukan kedepannya akan lebih baik lagi. Oh, gitu. Berarti ya saya simpulkan Bumia itu dengan adanya supervisi ini, Bumia itu merasa senang gitu ya. Senang supaya karena Bumia bisa istilahnya mengevaluasi pembelajaran yang Bumia lakukan, jadi mengetahui kelemahan dan juga apa yang perlu ditingkatkan lagi ke depannya. Gitu ya, Bumia. Baik, terima kasih Bumia atas waktunya dan juga atas kesediaannya berbincang-bincang dengan saya dalam percakapan praobservasi ini ya Bu ya. Nah, sampai ketemu ya Bu besok pada waktu observasi di kelas Bumia. Terima kasih ya Bu Siti ya. Sama-sama Bumia. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai ketemu di kegiatan selanjutnya yaitu observasi dan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak berdoa terlebih dahulu ya. Siap. Bagaimana kabarnya anak kelas 1? Dengan nanti anak-anak mengamati benda. Nah, mengamati benda. Nah, ini loh di depan juga ya. Nanti anak-anak dapat mengenal jenis bangun datar yaitu segitiga. Tarik nafas. Buang perlahan-lahan. Apakah kalian mengetahui bangun datar yang ada di ruang kelas 1 ini? Anak-anak, nanti Bu Guru akan membagi 3 kelompok belajar kalian berdasarkan minat dan gaya belajar. Sekarang kita akan mengamati benda konkret yang ada yang termasuk dalam bangun datar. Yang pertama yaitu gambar bangun datar segitiga. Nah, ini loh contoh gambarnya bangun datar segitiga. Mas, coba kalian lihat itu gambar apa, bangun datar apa? Yaitu bangun datar segi 4. Nah, ini namanya bangun datar segi 4. Kenapa disebut segi 4? Karena sisinya ada 4. Nah, ada bendera, buku, apa ini, kue tart, televisi, papan tulis, pintu, apa lagi? Ya, terus keramik. Nah, ini contoh benda konkretnya, benda aslinya. Ini ada di kehidupan kita sehari-hari enggak? Ada. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang materi yaitu mengenal bentuk bangun datar. Mari bernyanyi bersama-sama bentuk bangun datar dengan nada bintang. Segitiga, lingkaran segi 4. Itulah contoh bentuk bangun datar. Sekarang kita mengerjakan, anak-anak mengerjakan LKPD. Yang apa Mas Tulus, bangun datar apa? Yang mana segitiga, mana aja? Yang mana aja? Ya. Ini gambarnya, betul tidak? Tepuk tangan. Bu Guru akan memberikan sebuah kertas yang ada gambarnya. Nanti ditempelkan di depan ini ada kolom segitiga sendiri. Kalian kelompokkan mana yang segitiga.
Mana yang kolom segi 4, gambar segi 4, dan yang terakhir yaitu lingkaran. Ini nanti dipotong, ditempelkan, Dek. Ini gambar bangun datar segitiga. Apa aja ini? Coba. Ini apa? Atap rumah, rambu lalu lintas, terus ada. Nah, ini adalah benda konkret dari bangun datar segitiga. Nah, anak-anak, tidak terasa hari ini kita sudah belajar tentang apa? Tentang apa? Bangun datar. Ada berapa bangun datarnya? 3. Apa saja tadi bangun datarnya? Segitiga, 4 lingkaran. Contoh segitiga apa? Benda konkretnya ada atap rumah, garis, tadi yang apa? Rambu lalu lintas yang bentuknya segitiga ada. Nah, nanti Bu Guru biar kamu di rumah belajar, nanti diberikan Bu Guru tugas di rumah atau pekerjaan rumah yaitu PR. Nanti dikerjakan di rumah deh, karena besok kita pembelajaran matematika lagi, dikumpulkan besok deh. Setelah tadi ya kita belajar dari pagi, berdoa, mulai dari berdoa, bernyanyi sampai akhir pembelajaran ini, kita jangan lupa mengucap syukur kepada siapa? Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena kita sudah diberikan kesehatan sehingga kita bisa belajar dengan semangat. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini ya tentang bangun datar sangat bermanfaat untuk kedepannya. Kamu jadi tahu itu dari Allah loh ya. Kita bisa belajar hari ini tuh karena Allah. Kita harus bersyukur kepada Allah, mensyukuri ya. Bersyukurnya caranya bagaimana? Ya tadi puasa, kita mengikuti perintahnya Allah, ngaji. Nah, selanjutnya yaitu Bu Guru mau mengajak kalian untuk mengekspresikan diri, refleksi. Nah, hari ini Bu Guru mau bertanya, kalian tadi pembelajaran apa, anak? Matematika tentang apa? Bangun datar. Kalian perasaannya bagaimana? Nanti kalian pilih ya dari ada 5 contoh. Nah, yang pertama yaitu ekspresi senang. Tapi kalian sudah hitung nggih? Mengekspresikan perasaan kalian dengan perasaan apa hari ini? Senang. Kita sudah sampai di akhir materi yaitu selesai ya. Dan Bu Guru mengucapkan terima kasih ya. Nah, Bu Guru berpesan nanti jangan lupa PR-nya di rumah dikerjakan deh. Kan perasaan tadi kalian senang, harus diekspresikan. Nanti sampai rumah pun harus kita senang. Nah, meskipun puasa tidak menjadi halangan deh. Sebelum kita menutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberikan keselamatan dan kelancaran pulang, dan kita mengucapkan terima kasih sama Allah, dan biar apa? Biar ilmu yang kita dapat menjadi berkah dan bermanfaat. Ayo, siapa yang menutup doa nanti? Hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Assalamualaikum Bu Mia. Nggih Bu Siti, waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah hari ini kabar saya baik Bu. Sehat, tidak ada halangan atau
yang mengganggu saat ini. Jadi saya bisa bertemu dengan Bu Siti dengan tenang, nyaman, rileks. Nah, Bu Mia, hari ini kita akan mengadakan percakapan pasca observasi setelah Bu Mia kemarin melakukan observasi pembelajaran. Kita melakukan observasi pembelajaran kemarin, Bu ya. Nah, hari ini kita akan bicara aja, Bu. Tidak tidak usah terlalu kita santai saja nih. Saya akan menanyakan beberapa apa yang dirasakan Bu Mia selama pembelajaran kemarin dan juga evaluasi bagaimana pembelajaran kemarin. Itu ya, Bu. Gimana Bu, setelah melakukan pembelajaran kemarin, apa yang dirasakan Bu Mia? Setelah melakukan kegiatan pembelajaran dan setelah diobservasi oleh Ibu Siti, saya merasa lega tentunya Bu, karena saya bisa mengerti apa kekurangan saya dari yang saya lakukan pembelajaran waktu diobservasi, sehingga saya dapat mengetahui apa yang menjadi kelemahan atau kekurangan saya. Jadi Bu Mia itu merasa setelah diobservasi kemarin, Bu Mia justru malah lebih senang gitu ya, karena Bu Mia sudah bisa menjadi tahu kelebihan dan kekurangan yang dirasakan oleh Bu Mia selama pembelajaran. Iya. Nah, kalau gitu Bu, tujuan percakapan kita pada pagi hari ini apa nih Bu? Tujuan percakapan saya pada hari ini, saya ingin mendapatkan solusi, masukan, mungkin nanti ada beberapa hal berkaitan dengan saat kemarin pembelajaran, mungkin kekurangan saya atau kelebihan saya atau bagaimana. Jadi Bu, percakapan kita tujuannya hari ini adalah untuk supaya Bu Mia mendapatkan saran masukan terkait pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Mia kemarin. Iya. Gitu. Nah, kita refleksi kemarin, kita ingat kembali ke pembelajaran yang dilakukan Bu Mia kemarin. Hal-hal positif apa yang sudah Ibu Mia lakukan dalam pembelajaran kemarin? Untuk hal-hal positif tentunya kemarin kan saya menginginkan saat diobservasi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Tentunya saya sudah memetakan sesuai kebutuhan bakat dan minat dari peserta didik saya, yaitu ada 3 kinestetik, terus ada visual, audio. Jadi saya bisa memetakan anak didik saya sesuai kebutuhannya. Tentunya selanjutnya kemarin itu saya menerapkan KSE, menerapkan budaya positif serta refleksi. Mungkin sebelum-sebelumnya saya masih kurang dalam penerapan itu. Kalau kemarin saya sudah saya anggap bisa menerapkan hal tersebut. Jadi Bu Mia sudah melakukan hal positif, yaitu melakukan strategi pembelajaran, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, kemudian diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional dan juga budaya positif, sehingga Bu Mia merasa sudah melakukan sesuatu yang lebih dari biasanya. Betul sekali. Kemudian mungkin selama pembelajaran ada hambatan mungkin yang dialami oleh Bu Mia. Benar Bu, kemarin itu memang saya mengalami hambatan dari salah satu peserta didik saya. Memang dari salah satu peserta didik saya itu ada kekurangan, tapi masih bisa saya handle sama kita. Mungkin kekurangannya bisa diceritakan Bu Mia? Iya, kekurangannya tadi Bu, anak tersebut butuh khusus dibanding teman-teman yang lainnya, karena memang anak tersebut menurut saya butuh panduan khusus untuk saya bimbing seperti itu. Jadi anak tersebut itu butuh penanganan khusus dibandingkan dengan teman-teman yang lainnya. Misal temannya itu enggak saya tunggu di depannya, mungkin sudah berjalan, kalau dia mungkin masih butuh panduan saya di dekatnya. Seperti itu. Kebetulan kan salah satu juga. Jadi murid tersebut itu masih memerlukan bantuan, belum bisa mandiri sepenuhnya, seperti teman-teman yang lain. Kalau gitu, apa yang dilakukan Bu Mia untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, Bu Mia? Mungkin saya akan lebih sabar lagi untuk mendampingi anak tersebut.
kebetulan juga peserta didik yang lainnya juga itu dia itu sosialnya tinggi Bu. Jadi anak-anak yang lain pun itu mau membantu meskipun tidak saya suruh. Jadi hal tersebut sudah sangat membantu saya dan saya perlu sabar lagi dan menghadapi anak didik tersebut. Mungkin perlu pendekatan juga. Berarti bisa saya simpulkan ini, Bu Mia itu akan lebih bersabar dan juga lebih akan melibatkan teman-teman sekelasnya gitu ya, supaya dapat membantu peserta didik tersebut gitu Bu Mia. Kemudian kalau Bu Mia kan tadi sudah cerita kalau sudah mengatasi hambatan tersebut. Nah setelah diatasi, menurut Bu Mia itu apakah sudah berhasil menurut Bu Mia? Oke, terima kasih Bu Siti. Menurut saya pribadi hambatan tadi sudah berhasil Bu, karena saya lihat anak tersebut juga tidak merasa kayak saya ditunggu guru saya, tidak, malah dia lebih semangat lagi, teman-temannya juga kayak mendukung. Jadi dia sepenuhnya tidak merasa juga sendiri karena ada teman-temannya yang mendukung juga, dari gurunya juga. Jadi ada satu kesatuan yang dijadikan satu tadi. Bahkan orang tuanya pun juga mendukung seperti itu. Dapat disimpulkan bahwa peserta didik tersebut, siswa tersebut itu merasa mendapatkan dukungan, jadi merasa tidak istilahnya tersisihkan gitu. Betul. Iya, betul. Kalau Bu Mia sudah merasa itu berhasil, mungkin bagaimana Bu? Tingkat keberhasilannya bagaimana mungkin? Untuk tingkat keberhasilannya mungkin nanti anak tersebut akan mandiri Bu, mungkin tidak langsung, perlahan-lahan akan mandiri. Dan menurut saya pribadi, saya tidak menginginkan anak tersebut terus baik 100%. Saya melihat ada perubahan itu sudah merasa berhasil bagi saya. Mungkin kalau nanti berjalannya waktu ke depannya, nanti anak tersebut menjadi percaya diri juga. Jadi mungkin tingkat keberhasilannya Bu Mia itu perlahan-lahan gitu. Iya, jadi tidak langsung terlihat signifikan gitu, jadi nanti akan bertahap perlahan. Dan mungkin ini kan anak tersebut kelas 1 Bu. Nanti mungkin di kelas 2 tanpa saya mungkin anak tersebut lebih percaya diri juga di luar sekolah juga. Jadi bisa disimpulkan itu peserta didik menjadi yang Ibu Mia inginkan itu peserta didik itu tanpa Bu Mia mandiri. Iya. Bagus sekali yang Bu Mia yang ini pembelajaran yang dilakukan dan juga cara Bu Mia untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam pembelajaran. Nah, kalau itu apakah menurut Bu Mia itu sudah puas dengan pembelajaran yang telah dilakukan kemarin itu? Kalau saya pribadi sih belum puas ya Bu ya, karena kepuasan itu tidak bisa diukur menurut saya sendiri. Menurut saya pribadi mungkin masih ada kekurangan. Tapi kalau saya membandingkan dengan sebelumnya, sudah pertimbangannya sudah lebih baik dari sebelumnya, karena pembelajarannya pun mengikuti bakat mereka, tidak sama rata, tidak rata, ada yang kinestetik, ada yang audio, dan ada yang visual. Dan saat itu pembelajaran juga anak-anak juga merasa rileks, nyaman, senang. Kebetulan juga ada refleksi, saya memberikan refleksi, menyuruh anak memilih saat itu emoticon, dia memilih yang senang. Itu sudah menurut saya sudah dibanding sebelumnya sudah baik. Tapi saya belum puas, saya akan lebih berusaha lagi supaya jadi yang terbaik lah. Jadi Bu Mia sudah merasa istilahnya puas tapi juga tidak terlalu puas karena Bu Mia akan melakukan perbaikan-perbaikan untuk pembelajaran selanjutnya supaya lebih baik lagi gitu. Kira-kira rencana tindak lanjut ke depannya mungkin apa Bu? Untuk rencana tindak lanjut selanjutnya, saya akan tetap menerapkan pembelajaran saya seperti yang saya lakukan kemarin saat diobservasi juga Bu. Saya tetap melakukan pembelajaran berdiferensiasi, terus menggunakan KSE juga, sosial emosionalnya juga. Terus saya akan melakukan budaya positif, ada refleksi, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, nyaman kepada peserta didik saya, supaya pembelajaran saya itu
merasa terkesan bagi peserta didik saya, dan besoknya lagi mau ke sekolah itu merasa senang saat mengikuti pembelajaran saya. Seperti itu Bu Siti. Jadi Bu Siti akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi lagi ke depannya ya, untuk peserta didik supaya lebih bersemangat lagi. Iya. Mungkin ada lagi Bu yang bisa dilakukan Mia selain itu? Tentunya nanti saya juga tidak sendiri Bu, nanti mungkin saya akan menyebarkan hal positif ini pada rekan sejawat saya. Terus saya akan mungkin nanti biar teman-teman juga saat observasi merasa percaya diri juga, dan tentunya saya ada kerjasama dengan orang tua juga Bu dalam membimbing peserta didik juga, tidak saya sendiri, bahkan di sekolah saya nanti di rumah orang tua, seperti itu. Jadi Bu Mia akan berkolaborasi dengan orang lain untuk melaksanakan pembelajaran supaya lebih berhasil lagi gitu ya. Kira-kira rencana tindak lanjut ini akan dilaksanakan mulai kapan ya Bu? Insya Allah besok tetap saya lakukan Bu, setiap hari ke depannya lah. Berarti pembelajaran selanjutnya gitu ya? Insya Allah nih Bu, tetap saya akan laksanakan karena memang pembelajaran berdiferensiasi ini sangat luar biasa Bu. Tentunya baik kelas 1 itu sangat luar biasa, karena kelas 1 kan anak dasar ya Bu ya. Jadi saya merasa senang sekali dan merasa pembelajaran berdiferensiasi ini sangat luar biasa untuk kelas 1. Ini Bu ya, sekarang kita akan menginjak ke lembar rencana pengembangan diri. Nanti ada beberapa rubrik atau kolom yang diisi. Yang pertama tentang kira-kira rencana pengembangan diri yang akan dilakukan Bu Mia kedepannya. Mulai dari pertama aktivitas pengembangan yang akan dilakukan, mungkin bisa diceritakan Bu. Untuk aktivitas pengembangan nanti yang saya akan lakukan yaitu tadi Bu, tentunya saya mengajar itu tidak semata-mata hanya mengajar, tapi untuk berkesan di peserta didik saya. Karena kalau peserta didik merasa saya dianggap berkesan dari peserta didik itu, jadi pembelajarannya merasa nyaman. Berarti pembelajaran, kalau bisa saya simpulkan, berarti pembelajaran yang dilakukan menjadi pembelajaran yang bermakna. Betul sekali. Nanti tujuan yang tidak dicapai apapun? Tujuan pembelajaran yang ingin tujuan aktivitas pengembangan tersebut. Iya, tujuan pengembangan aktivitas yang dicapai nanti juga kedepannya saya lebih percaya diri untuk memajukan pembelajaran dan pembelajaran tidak monoton seperti itu saja Bu. Tentunya lebih baik lagi. Pembelajaran dari memperbaiki proses pembelajaran. Nah, ukuran keberhasilannya mungkin Bu. Untuk ukuran keberhasilan saya, jika peserta didik saya tadi bukan kebetulan saya kelas 1 percaya diri buat kelas 1 itu sudah sangat luar biasa Bu. Berarti tingkat kepercayaan diri peserta didik semakin meningkat. Iya. Mungkin untuk melakukan aktivitas pengembangan tersebut pendukung yang dibutuhkan gitu. Pendukung yang dibutuhkan tentunya saya butuh dukungan dari pertama kepala sekolah, terus dari teman rekan sejawat satu sekolah ini, tentunya peserta didik juga, dan orang tua Bu. Jadi mengetahui lah, semuanya mengetahui apa yang saya lakukan. Jadi saya dapat dukungan dari ibu kepala sekolah, dari rekan sejawat saya, orang tua saya. Jadi saling mendukung. Dukungannya mulai dari kepala sekolah, terus kemudian rekan sejawat, murid sendiri, dan juga orang tua. Waktunya Bu, sekarang Bu, waktunya aktivitas pengembangan tersebut mau dilaksanakan kapan gitu? Insya Allah selanjutnya ini Bu akan saya laksanakan. Pembelajaran selanjutnya. Iya, betul. Kemudian mungkin aktivitas yang lain, pengembangan yang lain Bu, ada? Aktivitas pengembangan yang lain tadi Bu, saya mengajak teman untuk nanti berkolaborasi. Misal saya mengundang teman yang lain, guru kelas yang lain untuk melihat pembelajaran saya supaya
teman-teman yang lain juga merasa termotivasi melakukan pembelajaran yang saya lakukan untuk berdiferensiasi. Terus tadi ada budaya positifnya, mengenal sosial emosional. Jadi pembelajaran di kelas itu biar anak merasa nyaman seperti itu. Jadi bisa saya simpulkan Bu Mia itu ingin berbagi praktik baik dengan rekan-rekan sejawat supaya rekan-rekan sejawat itu bisa juga melaksanakan pembelajaran berdifferensiasi. Tujuan yang hendak dicapai Bu dari aktivitas tersebut. Tadi saya pengen tidak ilmu yang saya miliki semata-mata tidak dari saya tidak saya dapatkan sendiri, tetapi untuk rekan-rekan sejawat saya. Kebetulan kan kelas 1 ini kan menggunakan kurikulum Merdeka Bu. Nanti mungkin kan kalau ke depannya tahun depan ini nanti kelas 2, kelas 3 atau kelas yang lainnya itu menggunakan kurikulum Merdeka, ada gambaran seperti ini pembelajaran kurikulum Merdeka, diferensiasi, ada KSN-nya, dari positifnya seperti itu. Jadi tujuan yang ingin dicapai Bu Mia itu adalah supaya berbagi ilmu. Betul sekali. Ilmu, apalagi ini sudah kurikulum Merdeka sudah mulai diterapkan di kelas lain juga, di kelas 2 dan kelas 5. Kira-kira ukuran keberhasilannya dari aktivitas pengembangan tersebut apa ya Bu Mia? Untuk ukuran keberhasilan tadi Bu, ilmu saya tidak sendiri. Jika nanti teman-teman saya bisa melakukan seperti itu, saya merasa senang sekali tentunya. Mungkin tidak langsung ya Bu, mungkin nanti butuh sharing-sharing juga, itu saya sudah merasa senang. Berarti teman rekan sejawat saya juga sudah melakukan hal tersebut. Berarti ukuran keberhasilannya berarti rekan-rekan sejawat sudah menerapkan seperti pembelajaran berdifferensiasi seperti yang Bu Mia lakukan. Pendukungnya Bu, silakan kalau aktivitas pengembangan tersebut. Untuk pendukungnya sendiri tadi Bu, tetap saya mengutamakan dari Ibu Kepala Sekolah saya sendiri, teman-teman saya rekan sejawat, dari peserta didik juga ya Bu ya, tentunya tidak ketinggalan kerjasama dari pihak orang tua sendiri. Pendukungnya kepala sekolah, rekan sejawat, kemudian orang tua. Waktu kira-kira waktu aktivitas pengembangan tersebut akan dilaksanakan. Untuk aktivitas pengembangan ini kan berkaitan dengan teman lain ya Bu ya. Jadi saya melihat nanti situasi dan kondisi, karena teman-teman sendiri ini saat ini sibuk, banyak yang dilakukan, mungkin nanti melihat waktunya juga Bu. Jadi situasi kondisional saja, tergantung nanti rekan-rekan sejawat itu hendaknya kapan mungkin ada yang lain Bu aktivitas pengembangannya. Mungkin nanti pembelajaran saya akan saya share di YouTube juga Bu. Iya, biar saya tanpa memberitahu, mungkin channel saya share di link WA saya, dilihat dilihat dengan teman-teman, bukan di sekolah saya sendiri, di luar sekolah juga. Di TikTok juga berbagi di media sosial. Berbagi praktik baik. Kalau tadi berbagi praktik baik di antar rekan sejawat sekolah, sekarang di media sosial supaya lebih luas lingkupnya. Tujuan yang ingin dicapai Bu Mia terkait aktivitas tersebut. Ya tadi Bu, sama seperti yang pertama tadi, biar saya memiliki ilmu ini tidak saya sendiri, saya tularkan ke teman-teman yang lain, berbagi praktik yang baik kepada teman-teman yang lain, tidak hanya di sekolah saja tapi di luar sekolah, seperti itu. Bu Mia ingin berbagi praktik baik ke lingkup yang lebih luas itu juga. Kira-kira ukuran keberhasilannya apa Bu? Mungkin nanti teman-teman bisa menerapkan itu juga, itu sudah sangat luar biasa Bu. Mungkin nanti kan biasanya saya sharing itu tanya, ini kan mungkin pembelajaran berdiferensiasi ini kan masih agak awal juga ya Bu ya, bahkan bertanya-tanya, bahkan Bapak Ibu guru lain nanti bertanya atau orang tua pun bertanya. Nah itu kesempatan saya untuk menjelaskan, bahkan tahulah dari video yang saya buat tadi. Kalau gitu pendukungnya dari kegiatan tersebut itu mungkin. Untuk pendukungnya tadi itu ya saya tetap menggunakan
HP kan Bu ya, itu tetap mendukung utama Bu. Berarti finansial gitu. Iya. Modal kuota. Iya, betul sekali Bu. Ya, modal kuota. Mungkin ada yang lain, pendukung yang lain mungkin bukan, karena kan melakukan praktek baik itu juga bisa melibatkan banyak pihak mungkin. Untuk pendukungnya tadi Bu, teman-teman sejawat, Ya, teman-teman juga. anak-anak juga, bahkan media yang saya gunakan, ada sound system, ada LCD, laptop, mikrofon, peta, alat peraga lainnya, itu pendukung. Waktu yang akan ketika melakukan ini waktunya kapan kira-kira? Kalau bisa secepatnya Bu, Secepatnya. Iya, tersampaikan secepatnya. Berarti nanti setelah berbagi praktik baik, mungkin setelah berbagi praktik baik dengan rekan-rekan, terus kemudian ini atau ini dulu baru ke rekan-rekan gitu. Iya, kalau saya pengennya ke praktek baik ke rekan-rekan dulu, terutama di sekolah saya. Terus nanti kalau sudah berjalan, saya share ke link YouTube saya ke media sosial. Jadi saya pengen ke teman-teman saya dulu. Jadi punya rencana pengembangan diri. Mungkin ada yang lain, ini sudah 3. Mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi. Kiranya cukup Bu, itu saja. Sudah cukup. Iya. Nah sekarang sampai ke refleksi diri latihan coaching itu. Sekarang punya nih ya, ingin refleksi yang selama kita bercakap-cakap selama ini. Kira-kira apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ini ya Bu? Untuk berjalannya percakapan yang dilakukan kemarin saat pra-observasi sampai observasi sampai saat ini itu saya lebih lega Bu dibanding kemarin. Kemarin itu saya mau disupervisi itu kayak merasa grogi. Ya kan, merasa grogi Bu. Bagaimana kan disupervisi itu hal yang menakutkan lah ya Bu ya. Saya merasa grogi, tapi karena tadi saya sudah menerapkan, sudah menjalani, saya merasa lebih plong, merasa lega sekali Bu. Dan apa ya, hal tersebut itu tidak menjadi momok menakutkan. Kalau saat saya nanti besok-besok di supervisi itu saya menjadi tidak kepikiran. Kemarin kan saya maunya itu gini, saya mau di supervisi seperti itu Bu, tapi ternyata di supervisi itu tidak menakutkan, bahkan menyenangkan. Saya juga dapat mengetahui kekurangan saya, kelebihan saya, atau bahkan saya tambahkan seperti itu. Buminya merasa setelah melakukan percakapan selama percakapan kita ini, setelah pra-observasi, terus observasi dan juga pasca observasi ini, Buminya merasa lega. Ternyata itu apa yang dibayangkan selama ini itu belum tidak benar gitu ya. Yeah. Apa yang ditakutkan selama ini ternyata itu tidak benar, bahwa supervisi itu ternyata itu menyenangkan, membuat dunia menjadi lebih tahu ya kelebihan dan kekurangan yang dilakukan oleh dunia. Kira-kira apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari percakapan kita ini? Untuk perlu ditingkatkan ini sudah baik Bu. Siti sudah memberikan saya pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa, mendukung saya. Jadi saya merasa sangat senang sekali, tidak ada yang perlu ditingkatkan, mungkin dipertahankan Bu menurut saya. Apa nih yang dilakukan oleh Bumiya supaya tetap selalu dalam keadaan kehadiran penuh selama proses coaching selama proses percakapan kita mulai dari pra-observasi sampai pasca observasi sekarang ini? Untuk yang saya perlu tingkatkan ya Bu tadi ya. Yang ini Bu, yang apa yang Bumiya lakukan supaya bisa selalu dalam keadaan presence atau kehadiran penuh selama proses coaching ini? Saya selalu bersemangat, senang, tentunya merasa tidak mempunyai masalah sendiri, karena di sini tadi saya ada coach Bu Siti yang sangat luar biasa mendampingi saya dari mulai kemarin pra observasi sampai observasi, bahkan sampai pasca observasi ini saya merasa kayak
itu apa ya, senang lah, santai, saat tidak ada kayak terintimidasi, rasa santai saja ya. Iya. Ada kayak kita curhat-curhat begini. Berarti saat melakukan sebelum dan saat melakukan percakapan ini, Bumia merasa senang gitu, merasa senang sehingga Bumia itu bisa dalam keadaan selalu istilahnya terkondisi kehadiran penuh, jadi fokus sehingga bisa fokus dalam percakapan kita ini. Nah, kira-kira apa yang akan Bumia lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Untuk meningkatkannya ya tadi Bu, saya memotivasi diri saya sendiri. Kalau di supervisi itu hal tidak menakutkan, menyenangkan, karena pertanyaan-pertanyaan pun juga memberikan saya wadah. Bahkan saya bisa curhat kekurangan saya pada Bu Siti, jadi hal tersebut membuat saya lebih meningkat. Sekarang ke refleksi tentang proses ini, bagaimana apa yang sudah mungkin, apa yang baik, apa yang perlu ditingkatkan dari kedatangan ini sudah diulang semua oleh Bumia nih. Jadi percakapan ini sudah baik karena Bumia sudah merasa lega, karena merasa lega sudah dilakukan supervisi, bahwa supervisi ini ternyata itu tidak sesuatu yang bukanlah sesuatu yang menakutkan. Setelah supervisi ini Bumia sudah menjadi merasa lega. Menjadi tahu apa yang baik, apa yang perlu ditingkatkan, apa yang menjadi kelemahan dan kekurangan dari Bumia itu. Mungkin nanti supervisi ini bisa diterima oleh teman-teman yang jadi nanti kedepannya jadi Bumia ini ya, menurut pengalaman saya, jadi berdasarkan supervisi yang dilakukan ini, jadi nanti teman-teman itu bisa tahu bahwa ternyata supervisi itu tidak semenakutkan itu, bahwa supervisi itu justru hal yang menyenangkan. Bahkan kita bisa cerita-cerita apa yang selama ini menjadi momok-momok pembelajaran sebelumnya. Jadi Bumia, kita sudah mulai dari percakapan pra-observasi, kemudian pas observasi dan juga pasca observasi. Alhamdulillah kita sudah mengalaminya dengan baik. Terima kasih Bumia atas kesempatan, atas waktunya, meluangkan waktu supaya dilakukan supervisi akademik, melakukan coaching dari awal hingga akhir, dan kemudian sudah melakukan pembelajaran dengan baik. Saya amati Bumia itu melakukan pembelajaran itu sangat bersemangat, istilahnya seperti kalau misalnya saya sendiri mendengarkan Bumia itu merasa tidak bisa ngantuk. Karena Bumia ini suaranya sangat bersemangat gitu ya. Semoga nanti kedepannya apa yang sudah kita dapatkan pada sesi supervisi akademik ini dapat Bumia diterapkan dalam pembelajaran selanjutnya. Apa yang menjadi kekurangan bisa Bumia tingkatkan ke depannya, dan juga bisa Bumia perbaiki ke depannya, dan juga nanti semoga apa yang menjadi kelemahan Bumia itu bisa Bumia perbaiki dengan supaya pembelajarannya lebih baik lagi. Itu saja Bumia, terima kasih. Dari saya sendiri juga saya mengucapkan terima kasih ya Bu Siti. Mohon maaf jika selama kemarin proses pasca observasi dan saat ini ada kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya gitu. Semoga Bu Siti tidak lapor untuk mendengar seperti itu. Nanti kedepannya kita supervisi lagi. Terima kasih ya Bu Siti ya. Sama-sama.